Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai apa sih implementasi Total Quality Management. Nah, latar belakang perlunya adanya perubahan itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, meliputi aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan hukum, apalagi di saat era globalisasi saat ini. Dorongan atau kekuatan ini itu terjadi baik bersifat internal maupun eksternal. Beberapa dorongan eksternal itu utamanya seperti karakteristik demografi, tekanan sosial politik, kemajuan teknologi, dan perubahan pasar. Nah, adapun beberapa dorongan internal seperti masalah sumber daya meliputi menentukan tugas-tugas dan wewenang karyawan, menentukan jumlah karyawan, dan lain sebagainya, serta keputusan manajer. Nah, di mana keputusan ini sangat berpengaruh pada tingkat perusahaan. TQM itu dilakukan karena adanya beberapa kekurangan dan kesalahan dalam menjalankan bisnis, seperti berfokus pada jangka pendek, cenderung bersifat arogan dan tidak mementingkan pelanggan, lebih berpikir jika kualitas yang baik maka akan membutuhkan biaya yang tinggi, terus memandang rendah kinerja karyawan, serta mengutamakan bos atau pimpinan. Persyaratannya dalam implementasi Total Quality Management, yang pertama komitmen dari manajemen puncak, yang kedua komitmen atau sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga organization with steering committee, yang keempat perencanaan dan publikasi, dan yang terakhir yaitu infrastruktur. Selanjutnya yakni peranan manajemen dalam implementasi Total Quality Management. Nah, peranan Total Quality Management itu seperti menjadi sistem manajemen kualitas, mempertinggi kepuasan dari kinerja karyawan pada mencapai kinerja usaha yang unggul. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan implementasi yang harus dihindari. Yang pertama, jangan melatih semua karyawan sekaligus. Pelatihan yang diberikan kepada sebagian besar karyawan pada tahap awal implementasi TQM bukanlah pendekatan yang benar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, hal itu merupakan pendekatan yang memerlukan dana yang sangat besar. Kedua, tidak semua orang membutuhkan pelatihan pada saat bersamaan. Ketiga, sebagian besar karyawan yang telah dilatih akan melupakan apa yang mereka pelajari sebelum sempat menerapkannya. Pendekatan yang lebih baik yakni memberikan pelatihan hanya kepada kelompok kecil karyawan saat mereka membutuhkannya, atau dengan pendekatan just in time dalam pelatihan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa menerapkan TQM dengan melibatkan terlalu banyak orang dalam satu tim. Taichi Omo menerapkan gugus kendali mutu di TQM secara bertahap. Ia memulai dengan membentuk tim kerjasama produksi. Ia berpendapat bahwa tim-tim kecil dengan akan lebih efisien daripada operator individual dalam pabrik produksi massal. Selanjutnya, implementasi TQM tidak boleh didelegasikan. Selain harus memiliki komitmen utuh terhadap TQM, manajemen juga harus terlibat langsung secara personal dan aktif dalam implementasi TQM kepada pihak lain. Tanpa adanya keterlibatan dari manajemen dan stafnya, maka penerapan TQM akan sulit berhasil. Berikutnya merupakan fase implementasi TQM. George dan Weimer-Skirch 1994 menyatakan bahwa ada 6 fase utama dalam implementasi TQM, yaitu pertama, komitmen manajemen senior terhadap perubahan. Yang kedua, penilaian
sistem perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, pelembagaan fokus pada pelanggan. Yang keempat, pelembagaan TGM dalam perencanaan strategi, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. Yang kelima, penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang terakhir, perbaikan atau penyempurnaan sistem. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.